sih podcast itu? Kan selama ini banyak waktu tayangan-tayangan gitu. Podcast ini. Nah, pengen tahu nih seperti apa sih pengertian dari podcast tersebut. Kebetulan saya udah bersama narasumber yang biasa dipanggil Om Koko Sarwoko. Beliau akan menjabarkan tentang apa itu podcast. Selamat sore Om Koko. Sore, tos bro. Ya, Om Koko. Mau tahu nih tentang podcast itu apa sih? Podcast sih ini sepemahaman gue nih. Kalau podcast itu dulu ada sebangsa semacam siaran audio, gitu kayak radio gitu. Oke. Tapi disebutnya podcast. Kemudian dalam perjalanan waktu sekarang sudah merambah di video. Seiring perkembangan teknologi ya. Teknologi Oke. juga, gitu kan. Jadi ada podcast, video podcast yang sekarang lagi marak. Artis-artis hampir semuanya pakai, hampir semuanya dia punya channelnya gitu. Artinya dapur rekaman ini divisualkan sekarang ya. Divisualkan Oke. sekarang gitu. Bentuknya bisa talk show, bentuknya bisa program tentang ngobrolin tentang apa saja lah. Ada yang secara spesifik, ada yang secara global, ada ngomongin hobi, dimanjakan lebih enak. Kalau dulu sih dengerin orang ngobrol lucu di podcast itu seneng sih kita, tapi lama-lama tergelitik pengen nonton kalau dia divisualkan kayak ngobrolnya apa gitu gitu kan. Iya. Terus nggak ada bentuk baku formalnya juga nggak ada. Kita gini aja, kita ngomong apa gitu, belum mau makan di situ mau makan, mau ngerokok, minum kopi gitu. Jadi ketahuan juga yang biasanya di radio kita dengar, wah suaranya manis banget, tidak buat gitu. Aslinya, ternyata lebih manis. Gitu. Iya. Nah, akankah tayangan-tayangan seperti dulu kan pernah ada sandiwara radio, kayak Sound School. Itu ada kemungkinan nggak bisa dibuat seperti itu lagi gitu? Ada, dan bukan nggak mungkin gitu. Kalau kita mau melaksanakan bisa juga gitu. Maksudnya coba kita bayangin deh. Ada sandiwara radio. Kalau zaman gua tuh ada namanya tutur tinular ya. Tutur tinular terus divisualkan di sebuah ruangan sama si ngobrol gerakan sendiri ya kan. Kan seru gitu. Maksudnya itu sesuatu yang orang dulu nggak kebayang, sekarang kelihatan bentuknya, cara dia ngomong, ternyata orang ini yang ngomong ini, terus cocok ya sama itunya dia, kan dia nggak adegan kan, Iya. cuman dia bergerak berdasarkan narasinya aja, narasinya dia mau marah, mau dia begitu gitu kan, kayak gitu, mau dia ketawa, lalu ketawanya yang dibuat-buat atau enggak kan gitu, jadi kita pengen tahu dari kalau boleh ngomong sih kayak behind the scene gitu, ya kan, kayak behind the scene-nya. Tapi ini di live kan bisa. Dan mungkin yang lebih diatur itu mimiknya kali ya? Iya. Gitu sih ya. Jadi orang penasaran kadang-kadang, ya mohon maaf ya, dulu ada suaranya seksi banget tuh cewek. Iya. Ya kan, pas lihat visualnya ya kan, gitu. Ya kan, lihat visualnya, oh iya tambah seksi ternyata. Oke, sejak kapan sih ini Om podcast ini mulai booming gitu loh? Podcast booming kurang lebih 2 tahun ke belakang kayaknya. 2 tahun ke belakang. Kayak 2 tahun ke belakang ya. Tujuannya ya itu ya, untuk memvisualkan apa yang ada di balik dapur rekaman itu ya. Betul. Bahasannya itu tadi tentang hobi apapun. Iya, dan sebenarnya sih peluang bisnisnya juga ada di sana. Oh gitu. Ya kan, umpama kalau podcast itu banyak yang nonton, kan otomatis nih para pelaku bisnis produk kan bisa naruh iklan di situ. I see. Baik itu built-in di konten maupun secara fisik hadir. Mama kayak kopi ini hadir sini dengan label ID Coffee. Mama kayak gitu. Nah, ada juga yang built-in di kontennya. Mau dia lagi ngomongin apa terus disinggungin kan gitu. Oh gitu. Disinggungin oleh pembawa acara atau narasumbernya. Tergantung red card-nya ya. Tergantung ya yang seberapa banyak yang nonton sehingga bisa menarik para pelaku yang punya produk lah.
Gitu, Artinya secara promosi atau media promosi ini podcast mulai digemari ya Om sama para produsen-produsen yang ingin berpromosi di situ ya Om. Karena jadi nggak sebatas jual obat batuk, suaranya aja bahkan bisa tampil betul. sekarang. Oke. Taruhlah sekarang ini ya, yang budget-budget jongkok, perusahaan-perusahaannya nggak terlalu besar ya kan. Dulu mau pasang iklan di TV dia kebentur dengan dana. Sekarang dia ada podcast media sosial begini-begini, dia bisa hadir akhirnya. Bisa hadir. Dan ini memutar ekonomi sebenarnya, ya kan? Yang dulu nggak pernah kesentuh. Taruhlah pedagang kopi, ide kopi, dulu nggak pernah kebayang bahwa dia bisa baik, akhirnya bisa tayang di sebuah program di medsos. Akhirnya di medsos. Dulu yang nggak pernah bayang, pengen di TV aja nggak pernah ada duit ya, nggak mungkin kejangkau gitu kan. Sekarang di adanya podcast di medsos begini-begini, program-program seperti ini dia bisa hadir. Artinya era broadcast berkurang ya. Artinya era broadcast. Nah ini Om, mungkin agak lebih meluas nih, melebar perkembangan dunia audiovisual kan dulu printing sudah mulai tergerus. Sekarang audiovisual seperti televisi dan yang lainnya sudah mulai berlomba-lomba menayangkan atau memunculkan program-program yang seksi lah. Dengan adanya YouTube, bahkan podcast obrolan kayak gini, itu prediksinya dari Om Koko sendiri ke depan akan seperti apa nih Om dunia media ini? Dunia media audiovisual terutama ya, ke depan ini akan lebih mudah dan jelas, pasarnya akan lebih banyak, lebih murah. Kayak kita syuting hari ini, cuma satu kamera di handphone. Iya benar. Ya kan, modal clip-on begini loh. Paling nggak sampai 3 juta clip-onnya. Betul. Yang nonton banyak. Betul. Untung nih punya program. Dan itu universal lah ya. Universal bisa ditonton seperti itu ya, benar juga ya. Sementara juga nih yang punya program. stasiun TV terus berpegang dan berlomba-lomba untuk menyesuaikan diri menghadapi eranya medsos ini, gitu. Mereka mulai itu bergeser, arah bisnisnya bergeser, pasarnya juga bergeser. Itu pengaruh advertise-nya tuh. Iya. Pengiklannya itu ya. Penontonnya juga. juga. Sekarang kalau bangun tidur kita jarang lagi nonton TV. Iya benar. Langsung handphone. Benar. Karena apa? Kalau nonton TV, kita nyari remote-nya dulu. Kalau di handphone sudah ada di samping kita, udah pasti dicolok di situ. Ya kan? Buka, klik jadi. Berita apa hari ini kita langsung bisa akses. Sekalipun itu siaran dari televisi. Artinya, media televisi, pemancar televisi, kalau saya prediksi dia ke depan bakal habis kalau apalagi dengan adanya programnya iPhone yang baru itu kan, yang baru sebatas apa itu khusus di program iPhone, saya lupa namanya itu. Nah itu ada tuh khusus buat pengguna iPhone aja. Khusus pengguna iPhone iya. Gitu ya. Jadi itu mulai dikembangkan di dunia medsos ini. Nah TV kalau tidak segera berbenah dan mengejar ini akan habis ya, tertelan oleh badainya harus medsos ini. Oke. Kira-kira kreativitas apa atau apa ya, maksudnya inovasi apa yang harus dilakukan bagi rumah produksi untuk mengejar tayangan-tayangan yang sekiranya edukatif, menghibur. Betul. Dan mohon maaf, ada juga beberapa tayangan-tayangan di YouTube yang ya kurang lah secara moralnya atau secara apa. Itu diatur nggak sih Om sama negara? Harusnya diatur, tetap diatur. Dalam hal ini Kominfo di penyiaran kan harus diatur. Karena taruhlah yang paling bahaya ini kan sekarang hoax nih ya. Yes. Kalau hoax itu dibiarin terus nggak ada pengawasan, tidak ada regulasi atau aturan undang-undangnya, hancur negara. Gitu. Oke, dalam hal ini harus ketat. Tapi saya nggak mau bicara ke arah sana. Tapi kalau melihat peluang bisnis sekarang, rumah-rumah produksi ke depan, ini akan menjadi sebuah sumber baru, energi baru buat rumah-rumah produksi. Artinya
dia tidak perlu lagi keluar dengan membuat program dengan biaya yang sangat tinggi, nggak perlu lagi. Apalagi di tengah pandemi kayak gini ya. Iya, betul. Sepengetahuan saya nih, Om Koko nih bahkan bikin event live musik via online ya Om? Online, gitu. Gimana? Bisa diceritain ya Om? Iya, jadi tetap ada pertunjukan musik, grup band atau yang penyanyi atau grup bandnya di tempat lain, sementara eventnya di tempat yang sama, atau di sebuah aula atau di sebuah gedung, atau pertunjukannya cuma dibatasi di dalam gedungnya. Kemudian yang lain bisa akses lewat broadcastan tadi itu, lewat media-media sosial yang sudah ditentukan. Mereka bisa join di situ gitu. Dan itu lebih aman ya? Lebih aman dalam masa COVID ini, lebih aman. Begitu. Jadi nggak justru masa COVID ini yang saya menganggap bahwa di sinilah letak kreativitasnya rumah-rumah produksi dan masyarakat Indonesia khususnya itu lebih kreatif lagi. Sampai dagangan aja udah pakai online. Iya. Dan itu yang memang pengen dicapai oleh suasana COVID kayak gini nih. Jadi orang nggak perlu keluar rumah. Contoh sekarang ada pasar-pasar online semuanya, pasar tradisional online. Tinggal buka linknya, dia perlu apa sudah tersedia di sana. Tinggal dia klik belanja ini kemudian tersambung dengan para pedagang atau koordinator pasar tersebut. Tinggal dikirim ke rumah, nominal ditransfer, tidak perlu ketemu. Nah itu. Oke, jadi gitu pemirsa, obrolan kita tentang gimana perkembangan podcast belakangan ini. Alhamdulillah Om Koko sudah menjabarkan podcast itu seperti apa dan bagaimana perkembangannya ke depan. Oke, terima kasih untuk sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu lagi di event di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Om Koko. Thank you.